Di balik ketenangan sebuah desa terpencil, berdirilah rumah impian yang dibangun di atas tanah murah penuh misteri, sebuah lahan bekas pemakaman masa penjajahan yang menyimpan jejak kematian tragis dan kutukan yang terpendam. Ayu, Reza, dan anak mereka, Tika, awalnya hanya ingin hidup damai jauh dari kota. Namun seiring waktu, suara-suara bisikan, sosok-sosok tak kasat mata, dan simbol-simbol aneh yang muncul membawa mereka ke dalam lingkaran teror tak berujung. Apa yang terjadi pada mereka? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah keluarga yang baru saja membeli tanah luas dengan harga yang sangat terjangkau. Tanah itu terletak di pinggiran desa, jauh dari keramaian, dan dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang memberi kesan tenang dan damai. Keluarga tersebut yang terdiri dari Ayu dan suaminya, Reza, serta anak perempuan mereka yang berusia 6 tahun, Tika, memutuskan untuk membangun rumah impian mereka di sana. Namun, ada sesuatu yang tak biasa dengan tanah itu. Warga desa yang tinggal di sekitar sana selalu berbicara dengan nada hati-hati jika membicarakan lokasi tersebut. Mereka mengingatkan Ayu dan Reza agar tidak terlalu terburu-buru, karena tanah itu dulunya adalah tanah pemakaman yang sudah lama ditinggalkan. Konon, banyak jiwa yang tak tenang dan beberapa orang yang pernah mencoba tinggal di sana mengalami hal-hal aneh. Namun, Ayu dan Reza menanggapi itu semua sebagai cerita horor belaka, hanya mitos yang beredar di kalangan orang desa. Tanah itu dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan lahan di tempat lain. Tertarik dengan kesempatan itu, mereka tak menghiraukan peringatan warga dan segera memulai pembangunan rumah mereka. Reza yang bekerja sebagai seorang arsitek merasa yakin bisa mengubah tanah itu menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk keluarganya. Ayu, dengan harapan hidup baru yang lebih tenang, juga merasa senang. Mereka membayangkan kehidupan yang bahagia, jauh dari keramaian kota yang penuh dengan stres dan kebisingan. Mereka juga tidak melihat keanehan di lahan. Lahan tersebut juga datar cocok untuk dibangun sebuah rumah yang asri, terasa nyaman dalam lingkungan pedesaan. Dengan penuh semangat untuk tinggal di daerah yang tenang, Reza mengerahkan tenaga kerja untuk membangun rumah impiannya. Suatu hari, saat pembangunan hampir selesai, pekerja menemukan sebuah patok kayu tua yang terkubur di bawah tanah. Patok itu tampak sudah lapuk, namun memiliki simbol yang aneh, seakan-akan mengingatkan pada sesuatu yang buruk. Para pekerja pun merasa tidak nyaman, namun keluarga tersebut tetap memutuskan untuk memasang patok itu sebagai penanda sudut rumah mereka. Ada simbol yang bagi Reza terlihat unik, namun ketika rumah itu hampir selesai, ada hal-hal aneh yang mulai dirasakan oleh mereka. Pada malam pertama mereka tinggal di rumah baru, suasananya terasa agak berbeda. Ayu, yang terbiasa dengan kehidupan kota yang sibuk, merasa ada sesuatu yang mengganggu, tetapi ia berusaha menepisnya. Reza, meski sedikit merasa janggal, juga mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Namun, Tika, anak mereka, tampak gelisah. Ia terbangun berbicara sendiri dengan suara lirih. Ayu mencoba untuk menenangkan, tapi anak itu tetap bicara, seperti ada yang mengajaknya bicara. Pada malam kedua, suara-suara aneh mulai terdengar dari luar rumah. Angin berdesir kencang, menggerakkan daun-daun pohon yang berada di sekitar rumah, menciptakan bayangan menyeramkan di jendela, dan yang paling mengerikan adalah suara ketukan halus yang datang dari bawah lantai, seolah-olah ada sesuatu yang terperangkap di dalam tanah. Pada malam berikutnya, Tika, anaknya,
yang baru berusia 6 tahun kembali berbicara sendiri di kamar tidurnya. Ia bercerita tentang orang-orang yang datang menemui ibu dengan wajah pucat dan mata kosong. Ibunya yang merasa cemas mencoba menenangkan. Tika terus menunjuk ke arah patok yang dipasang di sudut rumah. Sejak itu setiap malam, Tika terbangun dengan mata yang terbelalak, berbicara sendiri dengan suara mengganggu ketenangan malam. Dan Tika selalu mengatakan hal yang sama. Ada orang yang datang, Ibu. Mereka bilang mereka ingin pulang. Suara Tika yang terdengar seperti bisikan itu mengganggu kedamaian malam mereka. Ayu merasa cemas, tetapi mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun, ada sesuatu yang membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Rumah itu terasa hampa, meski penuh dengan perabotan baru dan cat yang segar. Setiap kali Ayu melangkah di sepanjang koridor, ia merasa ada mata yang mengawasi. Sesuatu yang tak terlihat, yang membuatnya merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk. Setelah seminggu tinggal di sana, Reza yang tengah memperbaiki salah satu bagian rumah menemukan sesuatu yang mengerikan. Saat menggali tanah untuk memperbaiki saluran pipa, ia menemukan lagi sebuah patok kayu tua yang terpendam dalam tanah. Patok itu terlihat usang, lapuk dimakan usia, dan di bagian atasnya ada simbol-simbol yang tak bisa ia kenali. Sama dengan patok yang dulu, penuh dengan simbol-simbol. Ketika ia menariknya keluar, bau busuk seperti tanah kuburan menyebar ke udara, dan angin malam yang tiba-tiba berhembus kencang membuat bulu kuduknya meremang. Reza merasakan ada sesuatu yang salah, namun karena terlanjur, ia dan Ayu memutuskan untuk tidak membuang patok tersebut. Mereka malah menancapkannya lagi patok di sudut rumah yang beda sebagai penanda. Karena di mata mereka, itu hanya sebuah benda tua yang tak memiliki arti. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Setiap malam, suara langkah kaki terdengar jelas di koridor rumah yang sepi. Benda-benda seperti piring dan gelas yang diletakkan di atas meja seringkali berpindah posisi tanpa alasan. Ayu mulai merasa cemas, apalagi Tika semakin sering terbangun malam-malam dan berbicara dengan suara gemetar. Dia datang lagi, Ibu. Dia bilang, dia tidak bisa pergi, kata Tika dengan mata terbelalak di suatu malam. Ayu merasa seolah darahnya membeku. Tika yang begitu polos dan tidak mungkin berpura-pura mulai menggambarkan sosok-sosok yang muncul di malam hari. Suara-suara berbisik yang tidak bisa dijelaskan. Ayu mulai mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini semua hanya terjadi karena mereka terlalu percaya pada mitos. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Malam berikutnya, Ayu dan Tika duduk di ruang keluarga. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar begitu jelas mengikuti gerakan mereka. Tika, yang sudah terlalu sering merasakan hal aneh, tidak tampak terkejut. Mereka sudah di sini, ucapnya lirih. Mereka ingin berbicara dengan ibu. Ayu memandang sekeliling dengan penuh ketakutan. Apakah ini hanya imajinasi anak kecil? Ataukah benar ada sesuatu yang tidak bisa mereka pahami di rumah ini? Suatu pagi, saat Ayu sedang menyapu halaman depan, ia melihat bayangan putih melintas di jendela rumah. Bayangan itu bergerak cepat, dan begitu Ayu berbalik untuk melihatnya, tak ada apa-apa di sana. Suara bisikan halus terdengar dari kejauhan, tetapi ketika ia mendekati sumber suara, semuanya tiba-tiba berhenti. Ketegangan semakin meningkat ketika pada suatu malam Ayu terbangun karena mendengar suara tangisan seorang wanita dari luar rumah. Tangisan itu terdengar begitu menyedihkan, seperti orang yang sedang kehilangan seseorang yang sangat dicintai. Reza yang terjaga juga mendengarnya, tetapi mereka berdua tidak berani keluar untuk memeriksa. Saat itulah Tika mengaku melihat sosok seorang wanita dengan wajah pucat dan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Tika bercerita bahwa wanita itu selalu mendekatinya setiap malam
dan meminta untuk ditolong agar bisa pergi dari tempat itu. Pada malam yang lain, saat Reza tidak ada di rumah, hujan turun deras, terdengar suara ketukan pintu. Ayu segera membukakan pintu berharap Reza yang datang. Namun ketika pintu dibuka, hati yang Ayu berdegup kencang. Di depannya hanya kegelapan yang menyelubungi halaman. Tidak ada Reza atau siapapun, hanya kegelapan dan keheningan. Tapi saat ia menoleh ke tanah, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebuah patok kayu tua yang sama seperti yang ditemukan Reza, kini berdiri tegak di tengah halaman, menancap di tanah yang basah oleh hujan. Ayu merasa ngeri. Semua peringatan dari warga desa, semua cerita-cerita horor yang sempat dianggap sebagai mitos, kini berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Namun, Tika dengan mata yang terbelalak dan tubuh gemetar berlari ke arah patok itu. Mereka bilang, mereka ingin pergi, katanya dengan suara terputus-putus. Ayu segera menangkapnya dan membawanya masuk. Reza yang akhirnya pulang melihat keadaan rumah yang semakin kacau. Ia mendekati Ayu dan Tika, berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Namun ia pun merasakan adanya keanehan yang tak terungkapkan. Tanpa sengaja, ia mendengar suara dari arah bawah tanah, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam tanah. "Kita harus pergi dari sini," kata Reza dengan tegas. Tetapi Ayu merasa terikat oleh tanah ini. Apa yang mereka temukan di sini, apa yang telah mereka bangun, tampaknya lebih dari sekadar sebuah rumah. Ada sesuatu yang sangat dalam, sesuatu yang terhubung dengan masa lalu yang kelam Ayu dan Reza, yang semakin tertekan, mulai mencari tahu tentang sejarah tanah tersebut. Mereka menemukan bahwa tanah yang mereka bangun rumah itu dulunya adalah sebuah pemakaman umum, bukan pemakaman umum biasa, tapi ini bekas pemakaman yang digunakan pada zaman penjajahan. Banyak orang yang meninggal dalam kondisi tragis. Beberapa di antaranya adalah korban kekejaman yang tak terungkap. Setelah masa kemerdekaan, pemakaman itu dibongkar dan rencana akan dijadikan untuk pembangunan perumahan. Tanah itu kemudian terlantar dan akhirnya mereka membelinya dengan harga murah. Kegelisahan mulai menguasai pikiran mereka. Mereka mulai menggali kembali tanah di sekitar patok yang ditemukan Reza. Ketika mereka menggali lebih dalam, terkuaklah kenyataan yang lebih mengerikan. Mereka menemukan lebih banyak patok-patok kayu yang terendam tanah. Semuanya memiliki simbol yang sama, simbol yang melambangkan kutukan dari roh-roh yang tak tenang. Dan di bawah patok-patok itu ditemukan sisa-sisa tulang manusia yang sudah membusuk. Bau busuk yang menyengat keluar dari tanah yang mereka gali. Dan sebuah rasa teror yang tak bisa dijelaskan menyelimuti seluruh tubuh mereka. Saat itu, sesuatu yang sangat buruk terjadi. Dari dalam tanah, terdengar suara keras seperti jeritan mengerikan, diikuti dengan angin kencang yang berputar-putar di sekitar rumah. Tiba-tiba, pintu dan jendela rumah terbuka dengan sendirinya, meski tidak ada angin yang mengalir ke dalamnya. Suara ketukan yang berasal dari bawah lantai semakin keras, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari bawah. Reza dan Ayu sambil menggandeng Tika mencoba untuk melarikan diri, namun langkah mereka terhenti di ambang pintu. Sosok bayangan putih itu muncul lagi di depan mereka. Kali ini lebih jelas dan lebih mengerikan. Wajah wanita yang pucat dan kosong itu menatap mereka dengan mata yang penuh dendam. Sosok itu berkata dengan suara serak dan gemetar, "Kalian tidak seharusnya berada di sini. Kalian telah mengganggu kami." Dengan ketakutan yang tak tertahankan, keluarga itu berlari keluar dari rumah. Namun mereka merasa seperti terperangkap. Tanah itu seperti memanggil mereka kembali, menarik mereka dengan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Dengan penuh ketakutan dan keinginan untuk selamat, keluarga tersebut menerjang satu pintu samping rumah. Mereka berhasil keluar dan berlari sejauh mungkin, meninggalkan rumah yang kini hancur
dan dihantui oleh roh-roh yang tak tenang. Keluarga itu akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desa dan tidak pernah kembali lagi. Rumah yang mereka bangun di atas tanah itu kini kosong, dikelilingi oleh kabut tebal yang datang setiap malam. Warga desa yang berani mendekat hanya dapat mendengar suara-suara jeritan dan tangisan yang berasal dari dalam rumah tersebut. Rumah itu sekarang dikenal dengan nama Rumah Patok Kuburan, sebuah tempat yang terkutuk di mana jiwa-jiwa yang tak tenang terus merengek menunggu kedatangan orang berikutnya yang berani melangkah ke dalamnya. Tak ada yang tahu siapa yang akan berani tinggal di sana selanjutnya. Namun, satu hal yang pasti, tanah itu tidak akan pernah tenang.